صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل فخير العباد عبد أطاع الله تعالى ولا يرى في ذلك لنفسه حولا ولا قوة بل يرى الطاعة من الله وبالله ولله. Sebaik-baik hamba itu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, dan dia tidak melihat yang demikian itu taat bagi dirinya, daya dan upayanya, tetapi dia melihat taat yang dilakukannya itu adalah hidayah dan taufik dari Allah, dan daya upayanya Allah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paling baik hamba. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan 3 landasan itu, ibadah kita selamat dari riya, dari sombong, dari ujub, macam-macam. Kita beribadah menyadari bahwa ini ibadah yang kita lakukan adalah taufik dan hidayah Allah. Yang kedua, kita bisa melakukan ibadah ini karena daya upaya yang diberikan Allah. Yang ketiga, ibadah ini adalah karena menjunjung perintah Allah. Nah, kalau kita mampu beribadah dengan demikian landasan, kita adalah sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hendak ria, kayak apa hendak sombong, kalau kita ini beribadah ini bisanya dari Allah dan dengan daya upaya Allah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila 3 itu, kita selamat. Nah, karena yang 3 itu kadang-kadang tidak kita pakai, yang 3 itu tidak kita gunakan, maka ibadah kita jadi ikhtilat, bercampur dengan macam-macam. Oleh karena itu, kita sangat perlu hilimnya Allah dan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarrul ibad abdun asallaha ta'ala wa asarra fi ma'siyatihi wa gtarra bihilmihi wa tamanna 'ala Allahil amani. Paling jahat hamba Allah itu adalah hamba Allah yang maksiat kepada Allah dan terus menerus maksiat, dan dia terperdaya dengan hilimnya Allah. Allah kadang menindak, Allah tidak menghukumnya, Allah tidak memberi teguran kepadanya. Nah, dia tertipu dengan ini. Dikiranya Allah itu sayang, dikiranya Allah itu cinta kepadanya, karena selama ini tidak pernah sakit, tidak pernah rugi, tidak pernah kena musibah. Ini igtarra bihilmi, terperdaya dengan hilimnya Allah. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan atas Allah macam-macam angan-angan. Dia berbuat maksiat, terus menerus maksiat, berangan-angan dapat ampunan Allah, berangan-angan masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah, macam-macam angan-angan, tapi perbuatan maksiat terus menerus dilakukannya. Inilah syarru ibadillah, paling jahat hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita boleh berharap ampunan Allah, boleh berharap maghfirah dari Allah, tapi kita mesti merubah akhlak kita. Allah itu Ghaffar, pengampun, tapi liman taba, bagi orang yang tubat, wa amana, beriman, wa amila salihah, beramal salih. Kalau kita tubat, kita beriman, beramal salih, nah disitulah mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maksiat masih dilakukan, mengharap ampunan Allah, itu ngarannya al-amani, angan-angan. Ini contoh orang yang terperdaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala.